Fokus di awal pada era Orde Baru. Tidak seperti zaman Soekarno yang miring ke arah komunis Soviet dan Tiongkok, Soeharto miring bersekutu ke Amerika dan multilateral organisasi di belakang Amerika. Dalam setahun, mafia Berkeley mengambil alih kendali ekonomi Indonesia, inflasi ternyata berhasil turun 600% dan sejak tahun 1968 hingga tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,5% setahunnya, hampir sama dengan pertumbuhan Tiongkok sejak tahun 1979 hingga tahun 2010. Dalam kebijakan Orde Baru, beberapa kebijakan Soekarno dipertahankan, seperti Royal Dutch Shell jadi Permina, kemudian jadi Pertamina, perusahaan monopoli perminyakan Indonesia milik BUMN. Di tahun 1973, Pertamina menghasilkan sepertiga minyak Indonesia. Ketika ada peristiwa pemangkasan produksi OPEC di tahun 1973 yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat tajam, Indonesia diuntungkan dengan peristiwa itu. Kemakmuran Indonesia di masa Orde Baru terjadi mismanagement karena Orde Baru memfokuskan ke militer dengan membeli produk-produk Amerika, produk militer tentunya, dan disalahgunakan ke keluarga penguasa Orde Baru. Pertamina bahkan pernah memiliki hutang 10 billion dolar di masa Orde Baru yang gagal bayar. Juga masalah kedua, terjadi korupsi yang membuat banyak investor keluar dari Indonesia. Kita ke kesimpulan pembangunan era reformasi sekarang. Selama 10 tahun pertama reformasi hingga tahun 2007, perlahan ekonomi bergerak sedikit membaik dengan strategi desentralisasi. Juga catatan korupsi di 10 tahun pertama era reformasi juga mengalami penurunan. Di tahun ke-15 reformasi sekitar tahun 2011 hingga 2014 terjadi kenaikan harga komoditas sawit dunia, kenaikan harga batu bara, karet, minyak bumi, dan banyak komoditas lainnya di mana Indonesia kembali diuntungkan. Dalam 9 tahun terakhir sejak 2014, kecepatan pembangunan dipercepat lagi dengan membangun infrastruktur berbasis pinjaman, jalan raya berbayar atau toll road, pelabuhan dan bandara udara, serta jaringan rel kereta api. Kemudian berusaha menambah ketersediaan listrik berbasis batu bara dengan bermitra menggunakan dana asing. Juga kemudahan kepemilikan investor asing besar-besaran untuk membangun bahan setengah jadi smelter. Tax amnesty menarget 40% dana gelap dari GDP, ternyata kurang begitu berhasil. Reformasi sekarang memasuki tahun ke-25, namun dalam 5 tahun terakhir kembali ke sistem sentralisasi ke pusat bernegaranya. Inilah Argentina. Argentina 100 tahun yang lalu, kira-kira di tahun 1020-an, adalah salah satu negara terkaya di dunia. Namun sejak 100 tahun terakhir, Argentina mengalami penurunan ekonomi dan menjadi negara yang pariah. Dalam 100 tahun hingga saat ini, Argentina mengalami berkali-kali hyperinflasi dan 9 kali mengalami kebangkrutan negaranya. Bahkan sampai sekarang selalu dalam krisis ekonomi. Di tahun 2023 ini Argentina sedang mengarah pada keruntuhan ekonomi parah, sekali lagi kebangkrutan ke-10. Apa yang terjadi pada Argentina? Negara yang kaya, raksasa ekonomi, kok bisa menjadi negara bangkrut? Mengapa Argentina selalu dalam keadaan krisis ekonomi? Akankah atau bagaimana caranya Argentina bisa keluar dari masalah krisis ekonomi ini? Terakhir, apakah Indonesia memiliki kesamaan arahnya seperti apa yang Argentina telah lakukan? Kita akan membahas dalam beberapa topik. Kita pelajari dulu sejarah ekonomi Argentina. Di tahun 1920-an, Argentina adalah negara sangat kaya. Bahkan dalam catatan sejarah selama 5 dekade, selama 50 tahun lebih, sejak tahun 1870, GDP-nya terus-menerus naik. Di masa tersebut, Argentina kekayaannya sama dengan negara Perancis, membuat Argentina menjadi tujuan investasi dunia dan migrasi dunia. Di mana dunia Eropa lagi kacau karena Perang Dunia Pertama, Argentina menikmati pertumbuhan ekonomi luar biasa, head to head dengan Amerika. Pertumbuhan ekonomi Argentina karena sumber daya alam, terutama agriculture. Secara geografi, tanah Argentina merupakan lahan tersubur dan terluas di dunia. Di masa itu, Argentina lah yang memberikan makanan kepada dunia.
70% sumber pangan roti-rotian bahan bakunya dari Argentina. Argentina dijuluki the bread basket of the world. Argentina juga membuka diri terhadap investasi asing besar-besaran dan menerima sangat pro migrasi tenaga kerja besar-besaran. Karena ekonomi meningkat, booming, kemudian investasi asing dan tenaga kerja asing masuk, salah satunya dari orang-orang Eropa yang bergaji tinggi masuk Argentina waktu itu. Jutaan warga Eropa, Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, dan banyak negara lainnya masuk ke Argentina di awal tahun 1870-an hingga 1920-an, hingga penduduk Argentina naik 2 kali lipat. Buenos Aires diberi julukan Parisnya Argentina. Di masa itu tidak ada investasi yang tidak menguntungkan. Apa saja diinvest pasti balik modal. Selain lokasinya, lahannya yang subur, sumber daya alam Argentina juga banyak seperti emas, minyak bumi, gas alam, semuanya melimpah. Masa depan Argentina sangat cerah, namun bright future itu sampai sekarang tidak pernah terjadi. Di mana seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian besarnya, seharusnya sekarang Argentina adalah negara superpower. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Yang ada hanyalah sebuah negara yang selalu merugi, bangkrut, falling apart, dan resesi. Apa yang terjadi dengan Argentina sesungguhnya? Problem nomor 1, kegagalan berevolusi. Argentina failed to evolve. Argentina memiliki lahan luas untuk agriculture. Kesalahan pertama adalah di dalam kelolaan lahan agriculture tersebut. Argentina membaginya ke oligar yang menjadi landlord atau tuan tanah. Kalau dibandingkan dengan Amerika, di periode yang sama tanah tersebut dan sertifikat tersebut dibagikan ke petani dan KUD, bukan ke landlord. Para elit penguasa lahan Argentina itu sangat kaya namun lupa berinovasi, sehingga Argentina tidak pernah membangun sektor industri lainnya. Ketika resesi dunia di tahun 1930-an yang membuat demand akan barang-barang komoditi dari Argentina menurun drastis kebutuhannya, Argentina terlambat bergerak, di mana di tahun 1930-an dunia bergeser cepat ke arah industri. Argentina masih belum memodernisasikan komoditi mereka dengan membangun misalnya bisnis turunannya atau membangun sektor lain. Argentina di tahun 1930-an tersebut tetap bergantung pada agrikultur seperti 50 tahun terakhir dan tidak ada perubahan apapun dan tidak menambah apapun hingga 30 tahun setelahnya. Problem nomor 2, leaders always make populist decision. Di tahun 40-an ada kudeta militer yang dilakukan oleh Juan Domingo Perón. Juan Perón berpendapat bahwa masalah Argentina terjadi karena terlalu sibuk mengurusi global ekonomi dan menjadi global player, terlalu mengurusi ekspor, terlalu banyak di mana investasi asing masuk ke Argentina untuk kebutuhan luar negeri. Maka keputusan Juan Perón adalah Argentina harus fokus ke dalam negeri, inward looking. Semua urusan didomestikasi. Argentina fokus semuanya ke dalam negeri. Efeknya ketika dunia merasakan pertumbuhan ekonomi dengan globalisasi setelah Perang Dunia Kedua, Argentina mendapatkan sebaliknya. Argentina malah membatasi ekspor dengan pajak mahal, membatasi impor dengan pajak mahal yang mengakibatkan investor asing keluar. Lalu Peronis menasionalisasikan perusahaan asing menjadi milik negara Argentina. Di tahun 55-an Perón dikudeta oleh tokoh militer lainnya, namun ideologi ekonominya masih tetap domestik dalam negeri karena Peronis atau para oligar menguasai semua sektor. Problem nomor 3, spend more than it can afford. Subsidi gila-gilaan kepada masyarakat melebihi kemampuan anggaran. UMR selalu naik dan tinggi sekali, jauh di atas kemampuan pengusaha swasta. Subsidi mempertahankan social welfare membuat Argentina berhutang ke luar negeri. Argentina melakukan printing money bukan terhadap produksi atau terhadap supply, namun untuk create demand, untuk bansos, mengakibatkan inflasi dan turunnya nilai mata uang. Problem nomor 4, political instability. Selalu ribut politik dalam negerinya, selalu ganti-ganti kebijakan, namun semua kebijakannya populis dan Peronis, yaitu pro-oligar. Di tahun 1980-an Argentina melakukan penyerangan terhadap Malvinas atau Falkland Island yang berperang melawan Inggris, dan ternyata Argentina kalah yang merugikan ekonomi Argentina. Problem nomor 5, never learn a damn thing. Negara itu nggak pernah belajar sedikit pun. Ada puluhan peluang terjadi dalam 50 tahun terakhir di Argentina yang tidak satu pemimpin pun mengambil kesempatan untuk mengubah arah bernegara Argentina.
Argentina tidak pernah belajar dari kesalahannya dan mengulang lagi kesalahan yang sama berulang-ulang. Kebijakan negaranya bukan dari menghasilkan uang atau sektor produksi, namun dari meminjam untuk digunakan bukan hal yang produktif, untuk hal yang konsumtif. Mismanajemen kelola negara di mana para pejabat, termasuk menteri-menterinya, incompetence, Peronis atau pro-oligar berkuasa melalui sistem pemilu. Itu adalah daftar kesalahan berulang-ulang bernegara ala Argentina. Karena dalam 70 tahun terakhir yang kaya masih dia juga. Sekarang bisakah Indonesia belajar dari Argentina? Atau Indonesia juga never learn a damn thing, tidak pernah belajar sehingga melakukan kesalahan yang sama? Fokus di awal pada era Orde Baru. Tidak seperti zaman Soekarno yang miring ke arah komunis Soviet dan Tiongkok, Soeharto miring bersekutu ke Amerika dan multilateral organisasi di belakang Amerika. Dalam setahun, mafia Berkeley mengambil alih kendali ekonomi Indonesia, inflasi ternyata berhasil turun 600% dan sejak tahun 1968 hingga tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6,5% setahunnya, hampir sama dengan pertumbuhan Tiongkok sejak tahun 1979 hingga tahun 2010. Dalam kebijakan Orde Baru, beberapa kebijakan Soekarno dipertahankan, seperti Royal Dutch Shell jadi Permina, kemudian jadi Pertamina, perusahaan monopoli perminyakan Indonesia milik BUMN. Di tahun 1973 Pertamina menghasilkan sepertiga minyak Indonesia. Ketika ada peristiwa pemangkasan produksi OPEC di tahun 1973 yang menyebabkan harga minyak dunia meningkat tajam, Indonesia diuntungkan dengan peristiwa itu. Kemakmuran Indonesia di masa Orde Baru terjadi mismanajemen karena Orde Baru memfokuskan ke militer dengan membeli produk-produk Amerika, produk militer tentunya, dan disalahgunakan ke keluarga penguasa Orde Baru. Pertamina bahkan pernah memiliki hutang 10 billion dolar di masa Orde Baru yang gagal bayar. Juga masalah kedua, terjadi korupsi yang membuat banyak investor keluar dari Indonesia. Di pertengahan tahun 90-an, Presiden Soeharto pernah dinobatkan sebagai orang paling kaya nomor 4 di dunia oleh majalah Forbes dengan kekayaan bersih 16 billion dolar atau kalau dihitung sekarang hampir 30 billion dolar. Secara makro, nepotisme dan korupsi telah melumpuhkan Indonesia di pertengahan dan di penghujung era Orde Baru. Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 membuat Indonesia kehabisan cadangan devisa, inflasi tinggi, berhutang luar biasa besarnya dengan luar negeri, dan tumbuhnya rupiah atau jatuhnya nilai rupiah dari 2.500 per dolar ke 15.000 rupiah per dolarnya. Puncaknya, kerusuhan yang menggulingkan Orde Baru, Soeharto lengser. Kita ke kesimpulan pembangunan era reformasi sekarang. Selama 10 tahun pertama reformasi hingga tahun 2007, perlahan ekonomi bergerak sedikit membaik dengan strategi desentralisasi. Juga catatan korupsi di 10 tahun pertama era reformasi juga mengalami penurunan. Di tahun ke-15 reformasi sekitar tahun 2011 hingga 2014 terjadi kenaikan harga komoditas sawit dunia, kenaikan harga batu bara, karet, minyak bumi, dan banyak komoditas lainnya di mana Indonesia kembali diuntungkan. Dalam 9 tahun terakhir sejak 2014, kecepatan pembangunan dipercepat lagi dengan membangun infrastruktur berbasis pinjaman, jalan raya berbayar atau toll road, pelabuhan dan bandara udara, serta jaringan rel kereta api. Kemudian berusaha menambah ketersediaan listrik berbasis batu bara dengan bermitra menggunakan dana asing. Juga kemudahan kepemilikan investor asing besar-besaran untuk membangun bahan setengah jadi smelter. Tax amnesty menarget 40% dana gelap dari GDP, ternyata kurang begitu berhasil. Reformasi sekarang memasuki tahun ke-25, namun dalam 5 tahun terakhir kembali ke sistem sentralisasi ke pusat bernegaranya. Indonesia dalam 9 tahun terakhir main dua kaki yang tidak membuat Tiongkok dan Amerika suka. Dua kekuatan superpowernya jadi setengah hati memberikan dukungannya kepada Indonesia. Dengan main dua kaki, membuat Amerika yang merasa dirugikan dalam 9 tahun terakhir akan fight merebut Indonesia dari Tiongkok ke depannya. Dua negara superpower melihat Indonesia adalah penting sebagai pasar, juga sebagai penjaga stabilitas kawasan di mana tensi di Laut Utara Natuna meningkat saat ini sangat drastis. Yang meningkat apa? Antara Amerika dan Tiongkok.
East atau Timur will collide dengan West atau akan tabrakan dengan Barat. Antara Rusia sisi timur, Tiongkok sisi timur, dan negara Islam itu dianggap East side akan melawan Amerika Sekutu dan Israel dalam posisinya sebagai West side. Hubungan Amerika dengan Indonesia mesra di masa perebutan pengaruh komunis dan demokrasi. Tiongkok dan Soviet komunis melawan Amerika dan Sekutu demokrasi. Soekarno yang dekat dengan komunis diganti dengan Soeharto anak emas Amerika. Bahkan dalam pengambilan Timur adalah perintah go ahead dari Amerika untuk meniadakan peluang komunis menguasai Indonesia dan ASEAN. Tiongkok merubah wajah serangannya dengan pendekatan ekonomi dan pemimpin pragmatis mengambil kesempatan dengan tangan di bawah menghadap ke Tiongkok. Dalam 9 tahun terakhir, Amerika kehilangan banyak asetnya yang dinasionalisasikan oleh Indonesia atau dialihkan ke Tiongkok. Saat ini tinggal Freeport. Pertanyaannya yang harus menjadi pemikiran kita bersama adalah negara mana yang menjadi kaya karena bekerja sama dengan Tiongkok? Ayo kita jawab. Pertanyaan berikutnya, adakah negara yang menjadi kaya karena bekerja sama dengan Amerika? Dalam sejarah ada, seperti negara Korea Selatan, Jepang, dan Saudi Arabia. Jadi haruskah kita memerlukan kakak tertua di dalam membangun negara Indonesia ke depannya? Perlu bergantung sama Amerika atau perlu bergantung ke Tiongkok lagi? Sahabat semua, sepertinya kita harus hati-hati dengan FDI atau Foreign Direct Investment yang mengambil aset mineral negara. Itu juga kita harus hati-hati. Dengan coba terakhir kita menjawab pertanyaan yang penting berikutnya, yaitu kapankah perang dunia ketiga dan di mana akan terjadinya?